Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada level ketiga kreasi ini, saya akan menampilkan video aksi nyata saya, Multimedia Pembelajaran Interaktif atau MPI, yang dikombinasikan dengan video pembelajaran. Marilah kita simak aksi nyata yang telah saya sajikan. Capaian pembelajaran pada materi ini, peserta didik mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Pada aksi nyata hari ini, terdapat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi satuan-satuan ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem. Selanjutnya, materi. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Yang kedua, komponen penyusun suatu ekosistem. Yang ketiga, interaksi antar komponen ekosistem. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, marilah kita saksikan video berikut ini. Menurut kalian, apakah ada pengaruh pertumbuhan organisme terhadap lingkungan? Mohon tuliskan 3 pertanyaan pada video yang telah ditayangkan. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yang pertama adalah komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini terdiri dari dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup sebagai pengisi suatu ekosistem. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda mati yang terdapat di permukaan bumi dan memberikan banyak manfaat serta pengaruh untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lain. Komponen biotik terdiri dari 4. Komponen yang pertama yakni manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan, yang keempat pengurai atau dekomposer. Diingatkan sekali lagi bahwa komponen biotik itu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, pengurai atau dekomposer. Sementara itu untuk komponen abiotik terdiri dari 6. Komponen yang pertama air, yang kedua tanah, yang ketiga udara, yang keempat pH atau derajat keasaman, yang kelima matahari, yang keenam suhu dan kelembapan. Perlu diingatkan kembali, terdapat 6 komponen abiotik. Yang pertama air, yang kedua tanah, yang ketiga udara, yang keempat pH atau derajat keasaman, yang kelima cahaya matahari, dan yang keenam suhu dan kelembapan. Tadi kita sudah membahas mengenai komponen abiotik. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen penyusun ekosistem. Ekosistem tersendiri mengandung definisi kesatuan interaksi antara organisme dengan lingkungan. Ekosistem sangat erat kaitannya dengan ekologi. Sementara itu, ekologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai ekosistem. Jadi, ada keterkaitan antara ekosistem dengan ekologi. Pada materi sebelumnya, kita telah mengetahui apa itu definisi ekosistem dan keterkaitannya dengan ekologi. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas satuan-satuan ekosistem. Satuan ekosistem ini terdiri dari 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama, individu, yang kedua, populasi, yang ketiga, komunitas, yang keempat, ekosistem, yang kelima, bioma, dan yang keenam, biosfer. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, 1 ekor kucing, sebatang pohon, dan lain sebagainya. Seperti yang terlihat pada contoh ini. Contoh ini menunjukkan sebatang pohon dan juga seekor kucing. Selanjutnya, populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang berinteraksi di tempat tertentu. Contoh dari populasi, contohnya sekumpulan pohon, sekumpulan hewan, dan lain sebagainya. Seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut ini. Contoh berikut ini menunjukkan sekumpulan pohon bambu dan juga sekumpulan ayam jago. Dan ini merupakan contoh dari populasi. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari populasi yang berinteraksi dan hidup di tempat tertentu. Contohnya, organisme yang hidup di suatu tempat. Seperti kita lihat pada contoh yang telah disajikan. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Contohnya, ekosistem laut, ekosistem hutan hujan tropis, dan lain sebagainya.
Yang kelima, bioma. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas, contohnya bioma gurun, bioma hutan hujan tropis, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat pada contoh berikut ini adalah contoh dari bioma gurun, dan satuan ekosistem yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Jadi, komponen biotik dan abiotik, baik hewan, tumbuhan, air, tanah, dan juga makhluk hidup lainnya, baik hidup dan tak hidup, merupakan salah satu komponen. Seperti halnya pada komponen biotik dan abiotik, di satuan ekosistem ini ada 6 tingkatan yang harus kalian ingat. Tingkatan yang pertama individu, tingkatan yang kedua populasi, tingkatan yang ketiga komunitas, tingkatan yang keempat ekosistem, dan tingkatan yang kelima bioma, serta tingkatan yang keenam adalah biosfer. Jadi mohon diingat ya. Interaksi antar makhluk hidup. Interaksi antar makhluk hidup ini berkaitan dengan aliran energi. Sementara itu, untuk aliran energi ini terbagi menjadi 3. Ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Sepertinya cukup materi pada hari ini, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan materi aliran energi.